Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A, tugas CBL mata kuliah Fisiologi Hewan Akuatik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi kerang hijau atau yang mempunyai nama latin Pernaviridis. Berikut anggota dari kelompok A, yaitu ada saya, Dina Utami, dengan L1A022111 bersama rekan-rekan saya. Ada saya, Vincentius Panji, dengan NIM L1A022102. Saya Juan Felix Sitorus dengan NIM L1A022096. Oke, jadi pada kesempatan kali ini terdapat 3 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kerang hijau merupakan organisme filter feeder, yaitu hewan yang mendapatkan makanannya dengan cara memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air tersebut. Nah, kerang hijau ini dianggap sebagai bioindikator yang baik dalam merespon lingkungan, teman-teman. Lalu, kerang hijau memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, termasuk salinitas yang berbeda dari habitat asalnya. Proses adaptasi ini melibatkan pengaturan osmotik cairan tubuh, yang dikenal sebagai osmoregulasi. Osmoregulasi itu sendiri adalah proses fisiologis penting bagi organisme air dalam mengatasi perbedaan konsentrasi ion di dalam tubuh dengan lingkungan eksternal mereka, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup organisme tersebut. Apabila gradien osmotik antara cairan tubuh dengan media lingkungan terlalu tinggi, maka akan mengganggu proses fisiologis sehingga menimbulkan stres, bahkan berujung pada kematian atau mortalitas. Selanjutnya, ocean acidification merupakan proses turunnya kadar air laut yang terjadi akibat penyerapan karbon dioksida yang berlebih di atmosfer yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Contohnya itu seperti penggunaan bahan bakar fosil. Nah, pada slide ini tuh terdapat gambar ya teman-teman, contoh tidak baik manusia yang membuang limbah ke laut. Lalu, penurunan kadar pH di laut itu memiliki dampak negatif pada organisme yang ada di laut, teman-teman, terutama dalam hal kemampuan mereka membentuk eksoskeleton dan cangkang. Selain itu, pengasaman laut juga dapat mengakibatkan pemutihan pada karang yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian karang tersebut secara keseluruhan. Nah, itu dia pendahuluan kita. Lanjut, poin yang kedua pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Panji. Silakan Panji. Baik, terima kasih Dena. Jadi yang pertama pada poin pembahasan kali ini, perubahan salinitas menjadi dampak dari ocean acidification terhadap osmoregulasi kerang hijau atau Pernaviridis. Salinitas merupakan faktor ekologi yang memiliki dampak signifikan pada penyebaran, kelimpahan, dan fungsi umum organisme air. Perubahan salinitas dalam lingkungan secara langsung mempengaruhi kemampuan osmoregulasi organisme air. Ketika salinitas menurun, organisme seperti kerang hijau dapat mengalami tekanan osmotik terutama di daerah estuari dan pesisir. Hal ini mengakibatkan mereka harus mengeluarkan energi tambahan untuk menjaga konsentrasi ion dalam cairan tubuh mereka atau yang biasa disebut hemolymph tetap lebih tinggi daripada di lingkungan sekitarnya. Perubahan dalam tingkat salinitas juga dapat menyebabkan kondisi shock osmotik pada kerang, terutama ketika terjadi penurunan salinitas yang tiba-tiba seperti dari 30 hingga 15 per mil. Salinitas yang ideal bagi kelangsungan hidup kerang hijau sendiri berada dalam kisaran 23 hingga 35 per mil. Lanjut. Baik, osmoregulasi pada kerang hijau merespon perubahan salinitas dengan meningkatkan tingkat respirasi. Hal ini mengakibatkan peningkatan volume air yang masuk melalui insang yang pada saatnya akan berpengaruh pada peningkatan laju filtrasi. Tingkat metabolisme dipengaruhi oleh
tingkat osmotik lingkungan yang dipengaruhi oleh tingkat salinitas. Mekanisme osmoregulasi pada kerang hijau atau Pernaviridis melibatkan pengeluaran kelebihan air tanpa kehilangan garam atau pengeluaran air dan garam, serta menggantikan garam yang hilang dengan mengambil ion dari lingkungan secara aktif. Untuk pembahasan selanjutnya, dipersilahkan kepada Juan. Baik, terima kasih. Tingkat perbedaan salinitas lingkungan akan mempengaruhi sejauh mana proses osmoregulasi ini harus berlangsung. Ketika perbedaan salinitas terlalu besar, proses osmoregulasi akan menjadi lebih berat. Kerang hijau atau Pernaviridis juga merespon penurunan salinitas dengan meningkatkan laju filtrasi dan sebaliknya. Kerang hijau bertahan hidup dalam perbedaan osmotik lingkungan dengan cara menutup cangkangnya sangat rapat selama kondisi lingkungan yang merugikan. Lanjut. Masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari hasil review yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu bahwa dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi kerang hijau atau Pernaviridis dapat mempengaruhi perubahan salinitas. Perubahan dalam tingkat salinitas juga dapat menyebabkan kondisi shock osmotik pada kerang. Osmoregulasi pada kerang hijau merespon perubahan salinitas dengan meningkatkan tingkat sistem respirasinya. Selanjutnya adalah saran. Untuk saran dari materi ini, perlu dilakukan kajian lanjutan yang berkaitan dengan dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi kerang hijau atau Pernaviridis. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi kerang hijau. Ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih.